Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara jawab salamnya Pak, ibu-ibu terlalu banyak beli lontong. Saya amatilah di pasar itu Pak, mengapalah Datuk Koswit memegang nenek sambil berjalan di tepi takjil. Kami tanya, Tuk, Datuk kok walaupun sudah tua tetap sweet tuh memegang nenek sambil di pasar nih di sepanjang jalan. Ustaz, sebenarnya bukan masalah sweet Ustaz. Nenek kok kalau tak dipegang tangannya Ustaz, habis diborongnya semua Ustaz. Rupanya itu yang menyebutkan Datuk ini sweet. Bapak-bapak ini sweet memegang tangan ibu-ibu. Ada yang macam itu, Bu? Tak ada di sini, Ustaz. Bapak di sini insya Allah belilah, Mak. Beli. Insya Allah duit ada, Pak ya. Biarkanlah kami yang mencari rezeki, Mama habiskanlah di situ. Enggak. Insya Allah jemaah kita di sini hemat-hemat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mengapa kita harus bersyukur, Pak? Mengapa kita harus bersyukur, Bu? Salah satu alasan kita bersyukur adalah agar kita bahagia. Makanya ungkapan ulama mengatakan, bukan karena engkau bahagia lalu engkau bersyukur, tetapi ketahuilah dengan bersyukurlah maka bahagia itu akan datang. Setuju? Adik-adik silakan buat status. Ya. Bukan karena bahagia lantas kita bersyukur, tapi karena kita pandai bersyukurlah maka kebahagiaan itu akan datang. Bagaimana cara bersyukur, Ustaz? Agama kita mengajarkan. Kalau kita ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, kata agama, unzur ila man asfala minkum. Tengok ke bawah. Apa yang ditengok ke bawah, Ustaz? Bukan ke bawah sini, ya Bu ya. Tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Ada sebuah cerita, Pak. Hiduplah orang kaya. Rumahnya megah lantai 2. Di depan rumahnya banyak mobil mewah. Ada kolam renang, anaknya sekolah di mana-mana di tempat yang hebat. Kemudian dia duduk di depan rumah di pagi hari. Ditengoknya lah di depan pintu pagar rumahnya yang mewah ada pemulung, Pak. Dikorek-koreknya sampah yang ada di depan pagar rumahnya. Apa kata orang yang kaya ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya hidup seperti ini. Ada tetangga saya, saudara saya yang harus mencari rezeki, dia menggali tong sampah, Bapak Ibu. Unzur ila man asfala minkum. Apa kata orang yang mencari rezeki dengan mengorek-ngorek tong sampah tadi? Ketika dia lagi asik-asik mengorek, ditengoknya Bapak Ibu di sampingnya ada mobil kencang suara ambulan membawa mayat. Apa kata orang yang mencari sampah ini? Alhamdulillah ya Allah, saya Engkau berikan nikmat yang sehat, saya bisa mencari rezeki. Nih barusan lewat saudara saya yang sekarang lagi terbujur sakit di dalam ambulan. Unzur man asfala minkum. Apa kata orang yang di dalam ambulan ini sesampainya di rumah sakit, dibaringkan dia di ruang ICU, lalu dia berucap, Alhamdulillah ya Allah, hari ini, saat ini Engkau berikan aku napas untuk mengucapkan zikir, untuk mengucapkan namamu. Di samping saya ini ada saudara saya yang Engkau cabut nyawanya, dan ia akan pergi meninggalkan rumah sakit ini. Syukur, kata agama kita, unzur man asfala minkum. Kalau kita untuk beribadah, kata agama kita, wanzur ila man fawqikum. Untuk semangat ibadah, semangat mencari rezeki, tengok orang yang berada di atas kita, Pak. Nih, tadi biasanya kotak impak keliling nih kok, Pak. Oh, copek bontinya ya. Ya. Untuk beribadah kita tengok. Ustadz Adam mengasih cuma 5.000. Karena di dalam ini ada 5.000, Pak. Paling besar. Apa kata Pak Haji?
Ini kata Ustadz Adam ceramahnya, kalau untuk amal ibadah, untuk mencari rezeki, saya harus menengok ke atas. Akhirnya Pak Haji nanti mengeluarkan 10.000. Sepakat? Sepakat. Beko diminta, Pak. Bapak yang di samping tak mau kalah saing. Ya, rumah saya besar, istri saya 2. Aduh, yang 2 sih kok, Pak. CEO-nya, Pak, ya. Kalau di Arab, Bu, ditanya sama orang Arab, berapa istri Ustaz? Kam zaujatuka ya Habib? Wahid. Anta miskin, katanya. Miskin apa yang bini cik, katanya, Pak. Ya. Mungkin bapak yang di samping dalam hal ibadah harus menengok ke atas. Agar apa? Agar kita semakin semangat. Kemudian Bapak Ibu, selawat dan salam kita hadiahkan untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Bu, semangat. Ibu kalau mau masak, kalau lagi mensetrika baju, usahakan sambil membaca sholawat. Lagi menyuapkan anak sambil sholawat. Ya Bu, karena kenapa? Rasulullah katakan satu saja kita bersolawat, ya Bapak Ibu, Allah dan malaikatnya akan bersolawat 10 kali. Dosa kita akan diampunkan 10. Derajat kita akan dinaikkan 10. Keberkahan akan Allah datangkan 10. 1 kali solawat. Ya, maka kalau Bapak Ibu masak, kalau Ibu masak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejuk tak hati awak Pak dengarnya Pak? Sejuk Pak ya? Awak balik kerja, awak tengoklah istri lagi masak sambil selawat. Wa asghili zalimin bizalimin. Datanglah apa dipeluknya istri dari belakang. Kalau ibu solawat, wa akhrijna min bainihim salimin. Abang, cicip dulu bang. Biar sweet abang yang cicip, karena yang masak untuk abang dirasalah sama bapaknya. Pas deh, padahal asin pak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengapa asin terasa enak? Karena ada keberkahan di situ. Hidup ini yang kita cari berkah, Pak. Harta yang kita cari berkah, ilmu berkah, sehat berkah. Insya Allah dengan selawat yang kita amalkan, keberkahan itu akan datang kepada kita. Insya Allah. Habis 10 menit baru pembukaan, Pak. Kita tutup lagi, Bu. Berapa menit di sini ceramahnya, Bu? Berapa Pak Panitia? Nanti Ustaz ini kalau dibiarkan dia maju terus saja nih. Sampai 8 lewat. Siapa panitianya? Lewat 30. Nanti kalau udah lewat bilang Bu ya. Bu Nurleli mana? Yang mana Bu Nurleli? Masya Allah. Ini bunda kita ini yang mengundang saya ke sini Pak. Ya, tadi protokol memanggil saya Ustadz Dr. Muhammad Dendi Muhammad. Itu bukan saya Dinda. Ya, saya luruskan. Nanti bingung malaikat. Ini yang mencatat, yang ceramah Ustadznya ini, yang disebut namanya ini. Besok di akhirat bercokaklah saya sama Dendi. Ustadz Dendi itu teman saya. Sekarang dia lagi berada di Mekah. Karena mengurus persiapan haji. Insya Allah beliau akan berangkat suami istri haji tahun ini. Haji plus bersama travel saya. Saya Ustadz Adam. Kami sama-sama pembimbing di sebuah travel keberangkatan haji dan umroh. Jadi Ustadz Dendi malam ini berhalangan. Saya tengok jadwal saya di masjid ini ada. Laporan dari bunda kami, Bunda Nurleli. Jadi kami cek Pak. Saya yang harusnya malam 10 kalau tak salah, Ustadz Dendi malam keempat kami barter. Ustadz Adam kata Ustadz Dendi, tolong kita cek dulu.
Ustadz Adam yang mengambil jadwal saya nanti mengambil jadwal Ustadz Adam. Siapa nama Ustadz dan anak yang mencatat? Ustadz Adam. Jangan dihapus, Beko dihapus namanya. Ustadz Dendi dihapus. Ustadz Dendi insya Allah malam ke-10 akan datang. Orangnya sweet. Ya Bu, hitam, gumpal, semangat orangnya Pak. Nah, insya Allah jumpa sama Bapak besok di malam yang ke-10. Mantap Bu Nur Laili ini mencari penceramah Pak. Salut saya. Ustadz Dr. Syafrin Naldi masuk ke sini Bunda? Enggak. Mustafa Umar? Masuk. Jadi di terapel kami ini Pak berkumpul semua Ustadz. Syafrin Naldi, Mustafa Umar, ada Mawardi Soleh, ada Ustadz Gulam. 3 hari yang lalu saya pulang umroh mendampingi Ustadz Gulam. Ustadz Gulam ini Bu istrinya 4. Ada Ustadz Gulam sih kok. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Gulam. Tapi tak Gulam yang ini Pak. Istrinya 4. Beliau ini mewadahi seluruh janda yang ada di Indonesia. Dalam sebuah komunitas janda itu dididik agar siap dipoligami. Ada yang mau Pak? Sesuai syariat ibu tak mau dia Pak. Ya, di dalam kepalanya ada 30 juz Al-Quran mungkin. Umur 16 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Di dalam kepalanya ada ribuan hadis. Kemarin kami sholat tahajud di pelataran Masjidil Haram. Saya pinta Ustadz Gulam yang menjadi imam Ustadz. Siap Ustadz Adam, imamlah dia. 1 kali tahajud Bapak Ibu 1 juz. Bacaannya mirip dengan Syekh Sudes yang berada di Mekah. Besok kalau Ibu berangkat umroh, hubungi Ustadz Adam, kita berangkat sama beliau. Biar merasakan umroh bersama ulama-ulama besar. Promosi sedikit Pak. Apa terakhirnya Ustadz? Besok saya kapan? Insya Allah saya nanti April berangkat lagi lebih kurang sebulan 2 kali mendampingi jamaah-jamaah kita. Cerita kita malam ini Bu pendek saja. Saya tak berani mengajari ceramah karena di sini banyak guru-guru saya. Saya hanya bercerita sedikit. Apa cerita kita Ustadz? Nanti di akhirat, nanti di yaumil akhir akan banyak manusia yang protes kepada Allah. Mengapa dia protes? Salah satu sebabnya protes adalah dia berpuasa tetapi puasanya tertolak Pak. Ya Allah, saya sudah menahan makan, saya sudah menahan minum, mana pahala puasa saya? Kata Allah, tak ada. Kenapa engkau masukkan saya ke dalam neraka ya Allah? Kata Allah, ini memang tempatmu, walaupun engkau berpuasa. Nah, kita malam ini insya Allah bahas sedikit mengapa ini bisa terjadi. 1. Yang pertama Bapak Ibu, yang menyebabkan puasa kita tertolak adalah tidak lurusnya niat kita dalam berpuasa. Anak Ustadz yang mencatat, yang pertama yang menyebab pahala puasa kita tertolak adalah tidak lurusnya niat kita dalam berpuasa. Niat ini tak main-main Pak. Masalah niat. Rasulullah tegas mengatakan, innama a'malu bin niat. Segala sesuatu itu penentunya niat. Seluruh rukun ibadah pasti yang paling awal adalah niat. Ini yang paling berbahaya Pak. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal fi'li. Ya, ilmu itu di depan amal, di depan perkataan. Salah satu yang harus kita kuasai adalah ilmu tentang niat dalam berpuasa. Imam Syafi'i mengatakan Bapak Ibu, dalam puasa ini kita walaupun di 4 mazhab berbeda-beda, tapi karena kita adalah mazhab Syafi'i, dalam Syafi'i dikatakan untuk berpuasa setiap malam kita harus berniat Pak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak berniat dalam 1 hari ketika berpuasa, maka puasanya tidak sah. Masya Allah. Jadi niat ini penting. Ya. Kemudian niat ini seperti apa Ustadz? Dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita dalam agama Islam. Niat itu landasannya adalah ikhlas. Makanya di seluruh niat nanti ujung-ujungnya Pak lillahi ta'ala. Ayo kita baca sama-sama niat dulu Bapak Ibu.
Niat puasa. Ikuti saya. Nawaitu sauma ghadin. Bukan saum. Nawaitu sauma ghadin. An adai fardu syahri Ramadana hadhihi sana lillahi ta'ala. Setiap malam paling terakhir sebelum azan subuh dikumandangkan, dalam mazhab Syafi'i niat ini harus dibaca. Ustaz, kalau dalam hati saja boleh Ustaz? Boleh. Syafi'i menyepakati an-niyatu fil qalbi, niat di dalam hati. Tetapi Syafi'i menganjurkan di dalam hati iya, diucapkan juga iya. Niat. Nanti Bapak Ibu akan ada komplain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 golongan orang yang beramal soleh besar, Pak. Amalnya besar, tetapi mereka komplain kepada Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim. Golongan yang pertama dia komplain kepada Allah. Duhai Allah, kami sudah berjihad. Ini amalnya jihad, tak tanggung-tanggung. Kami sudah berjihad untuk agamamu. Tetapi mengapa kami mati engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah? Kata Allah, kadzabta. Engkau berbohong, kata Allah. Engkau berjihad lalu engkau mati bukan karenaku, kata Allah, melainkan karena engkau ingin dipuji, engkau seorang pejuang, engkau seorang pemimpin yang hebat, maka ambillah pujian itu dan engkau akan masuk neraka. Niat. Golongan yang kedua juga protes kepada Allah. Duhai Allah, kami orang alim, orang yang berilmu, kami penuntut ilmu, dan kami para pembaca Al-Quran. Mengapa engkau masukkan ya Allah kami ke dalam neraka? Kata Allah, engkau penuntut ilmu, engkau alim, engkau hafiz Quran, bacaanmu bagus, tajwidmu bagus, tetapi sesungguhnya engkau berbohong. Dulu ketika engkau belajar, ketika engkau membaca Al-Quran, kau hanya ingin disebut seorang yang alim, orang yang berilmu. Kau membaca Al-Quran ingin disebut qari, kau ingin disebut bacaanmu begitu indah, maka ambillah semua yang kau inginkan. Tetapi engkau tidak karena aku, maka masuklah engkau ke dalam neraka. Niat. Yang terakhir datang. Duhai Allah, kami orang yang dermawan, kami orang yang kaya di masa di dunia. Kami bangun masjid, kami bersedekah sejadah, kami kasih makan anak yatim, fakir, miskin. Mengapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Kata Allah, kadzabta. Sesungguhnya engkau dulu di semasa engkau hidup di dunia, engkau bersedekah, membangun masjid, memberi makan banyak orang. Engkau bukan karena aku, kata Allah. Karena engkau hanya ingin engkau disebut Bapak Haji ini orang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang rajin bersedekah. Maka kata Allah, ambil pujian itu, tetapi engkau akan masuk ke dalam neraka. Niat. Puasa sama, Bu. Luruskan niat lillahi ta'ala. Nah, bisa? 3 menit lagi. Baru 1 poin. Poin yang kedua. Yang membuat pahala puasa kita hilang, sia-sia kita nanti protes di hadapan Allah adalah tidak adanya ilmu dalam berpuasa. Apa anak-anak Ustaz? Tidak adanya ilmu dalam berpuasa. Untuk anak-anak Ustaz yang memperhatikan, nanti Ustaz kasih pertanyaan 1 atau 2. Ustaz kasih hadiah. 1. Nah, ini nampaknya untuk emak-emaknya. Ini ada tasbih dari Madinah. Insya Allah ini saya ambil yang spesial. Nanti ada juga parfum. Ini parfumnya insya Allah bisa dibawa sholat halal. Ada 2. Nanti yang bisa jawab pertanyaan Ustaz, nanti Ustaz kasih hadiah. Yang kedua, tidak adanya ilmu dalam melaksanakan puasa. Ayah bunda, dikatakan tadi Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu letaknya sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Jangan pernah berkata, jangan pernah berbuat sebelum ada ilmu. 1. Dikatakan lagi di tempat yang lain, al-ilmu imamul amal.
Ilmu itu pemimpin amal, wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu adalah makmumnya ilmu. Begitu Pak. Jadi jangan kita berpuasa, kita tak tahu apa itu rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa amalan di dalam berpuasa, puasa orang, puasa awak. Yang saya tahu Ustaz, puasa itu tak makan, tak lapar. Silakan tak makan, tak lapar. Tak makan, tak minum. Mohon maaf, kambing pun kita kurung, dia bisa tak makan, tak minum, Pak. Ya, tetapi apa yang menjadi beda puasa kita ini? Ya, banyak. Insya Allah selama 30 hari nanti kajian di majelis masjid ini semuanya akan membahas tentang itu. Ya, jadi kuasai ilmu tentang berpuasa. Rasulullah berjalan di depan masjid. Di depan pintu masjid ada pemuda. Pemuda ini sebenarnya setan. Tapi Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, wahai setan, saya ya Rasul. Mengapa engkau berdiri di sini? Kata setan, dari tadi saya pengen masuk ya Rasul ke dalam masjid ini, tapi saya takut. Mengapa kamu takut setan? Saya ingin menggoda itu pemuda yang lagi sholat, tapi saya takut dengan orang yang tidur di sampingnya, wahai Rasulullah. Mengapa kau takut sama orang yang tidur, tak takut sama orang yang lagi beribadah? Kata setan, yang sholat orangnya mohon maaf, yang sholat orangnya bodoh, kata setan. Yang tidur dia alim. Makanya saya tak berani masuk, duhai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, ilmu sebelum melaksanakan puasa ini sangatlah penting. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena waktu sudah lewat 5 menit. InsyaAllah kajian-kajian kedepannya nanti akan disambung oleh guru-guru kita. Daripada ibu-ibu nanti gak fokus di belakang, saya sudahi. Sebelum saya tutup, sesuai perjanjian saya tadi, saya kasih pertanyaan untuk anak-anak Ustaz. Yang bisa menjawab, insyaAllah anaknya dapat hadiah, emak bapaknya bisa berangkat umroh. Amin. Pertanyaan yang pertama. Anak-anak Ustaz, tengok sini, tengok sini. Ustaznya asik bercakap, dia asik pula bercerita di belakang. Yang pertama untuk laki-laki, yang SD ke bawah boleh menjawab. Sebutkan apa yang menyebabkan puasa kita tertolak. Angkat tangan. Yang angkat tangan silakan. Siapa tadi yang dulu Pak? Ada 2 tuh. Dinda, ayo boleh maju. Yang paling berani, berdua maju rupanya. Masya Allah. Siapa nama? Riyanda Anugrah Darian. Rian. Riyanda Anugrah Darian. Ya. Apa jawabannya Rian? Tidak ada ilmu di dalam puasa tersebut. 1, 2. 2, itu hanya melakukan sesuatu yang baik hanya untuk dipuji. Betul? Setengah. 1, tidak ada ilmu. Yang kedua? Bingung dia. Berdiri sini dulu ya, tetap berdiri. Coba anak Ustadz yang satu ini lagi. Siapa nama? Namanya siapa? Adam. Dah, kamu dapat hadiah adalah. Tak bisa kamu jawab, malu Ustaz. Yang pertama apa? Yang pertama, tidak membaca niat. Tidak membaca niat. Oke, yang kedua? Yang kedua? Lupa. Cuma 1 ingat. Masya Allah. Adam siapa namanya? Ya. Alhamdulillah. Dah. Ustaz kasih kamu 1. Tak apa-apa, yang penting sudah maju. Kamu 1. Ini dipakai setiap mau sholat ya. Mau sholat dipakai. Sini cara makainya. Cara pakai parfum Bu, Pak. Jangan gini, berubah warna baju. Gitu ya. Tutup. Jadi serak-serakkan dulu. Baru ke leher. Sah. Nih.
Yo, silahkan. Yang terakhir, ini untuk ibu-ibu, Pak. Boleh? Nanti kalau anak-anak tak yakin saya dipakainya nih. Ya. Ini bebas untuk ibu-ibu boleh atau untuk bapak-bapak boleh yang bisa menjawab. Pertanyaan umum. Apa arti hadis yang saya bacakan ini? Ini agak tinggi.